Shalom Cornerstone. Shalom. Shalom. Mari teman-teman, aku ajak kita sore hari ini sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Selamat sore Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, untuk perlindungan yang Kau berikan pada kami. Kami bisa ada Tuhan sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau menyembah-Mu, kami mau bersuka cita Tuhan di dalam nama-Mu. Mari sama-sama teman-teman yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita katakan amin. Sama-sama kita buka hati kita teman-teman. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. Your light, it fills my day, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Faithful, you're my God. You're the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I'll live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? And I'll live to honor you. Long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sama-sama katakan Savior of my soul. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glorious, the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between you and I? Stand between my Lord and me. And I'll live to honor you. I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. We want to worship you. I live to worship you. My Jesus, you're the only
Savior. Who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Savior of my soul, Savior of my soul. I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. You are a faithful God, faithful. You're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my day. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? And I live to honor you. And I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Sama-sama yang mau sembah Tuhan katakan, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, Itu kerinduan kami Tuhan. itulah rinduku. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Jadikan ku penyembahmu yang taat kepadamu. Sama-sama kita mau sembah Tuhan sore hari ini teman-teman. Jadikan Dia yang terutama di
Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami rindu Tuhan pada sore malam hari ini Bapa. Kami percaya Engkau melegakan setiap kami Tuhan. Engkaulah sumber kehidupan kami Bapa. Kami mau berikan Tuhan sepenuhnya hidup kami hanya untuk Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama kita katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Yes Tuhan. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sebab Kau Tuhan Allah yang hidup. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
haus dan rindu akan Engkau Yesus. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala 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 Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Biarlah Roh-Mu Tuhan yang bekerja dalam setiap hidup kami Bapa. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Ya Rala Bashikiri Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami rindu sepenuhnya akan Engkau Tuhan. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Thank you Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala 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 ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala 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 ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala ya Rala ya Rala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala. Terpujilah Kau Tuhan. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala ya Rala. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Rala Bashikana Lama ya Rala. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sama-sama kita katakan, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, we worship You, worship
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Bapa buat pujian penyembahan kami ini Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, apapun yang kami berikan ini Tuhan, sepenuhnya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau bersorak-sorai demi nama-Mu Tuhan. Anak-anak muda yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi, katakan amin. Cornerstone siap muji Tuhan, amin. Yang siap katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Oke, sama-sama kita mau pujikan pujian ini. Sama-sama yuk. Boleh tepuk tangannya di atas kepala. Kita mau mencintai Tuhan kita dan kita mau berbuah di dalamnya. Amin. Haleluya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ikutin aku ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ikutin Ceniki sekarang. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus
Mau lebih lagi untuk Tuhan, kita katakan yes. Aku mau ajak semuanya tangannya dikepal di atas. Katakan yes. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini ya teman-teman ya. Boleh tepuk tangan di atas kepala lagi yuk. Oh you are God, as we lift you up. Keep singing, keep praising, we won't stop. Giving all we got, you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Oh, oh,
Tuhan boleh dipersilahkan mempersiapkan persembahannya. Kita berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersuka cita demi nama-Mu Bapa. Dan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik Tuhan untuk Engkau Bapa. Biarlah Engkau berkati persembahan yang akan kami berikan ini Tuhan menjadi dupa yang harum untuk kerajaan surga-Mu Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan memberikan. Tuhan berikan Tuhan berkat-Mu lebih lagi Tuhan bagi teman-teman yang sudah memberikan sepenuh hati mereka Tuhan untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Cornerstone, selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian simak. Sebelum itu, untuk teman-teman yang sudah terbiasa cashless, bisa langsung scan QR Code yang ada pada LED untuk memberikan persembahan. Buat teman-teman yang pertama kali datang hari ini, kami ucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa jadi tempat kalian untuk bertumbuh dan semakin dekat lagi dengan Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan di tempat ini dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan proses rekrutmennya, bisa menghubungi teman-teman Asher atau menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community, atau biasa dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam, sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Untuk info jadwal BYC di tiap wilayah, bisa menghubungi teman-teman Asher. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore, akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan berita, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Demikian pengumuman hari ini, selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Oke, untuk selanjutnya ada pengumuman tentang baptis. Buat teman-teman yang baru dibaptis dan mau mengambil akte baptis, bisa langsung ke belakang, di meja belakang. Dan untuk teman-teman yang rindu dibaptis juga bisa mengambil daftar di meja belakang setelah ibadah. Oke, sekian pengumuman tambahan dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mengajak setiap kita untuk kita siapkan hati, kita mau datang kepada Tuhan terlebih dahulu hari ini. Kita mau sama-sama menyembah-Mu Tuhan Yesus, memiliki hati untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan di tempat ini, Kau yang jamah setiap kami Tuhan Yesus di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
pujian kita. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita pujikan dari awal teman-teman dengan kesungguhan hati kita. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. Katakan beauty that made these heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful
masih upon that cross. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami yang gak layak ini Engkau selamatkan. Engkau berkorban untuk kami. Dan hari ini kami datang kepadamu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Bapa. Tolong tuntun setiap kami, jamah setiap kami. Biar hati kami jadi tanah yang terbuka. Biarlah firman-Mu bisa tumbuh. Dan bisa berdampak buat sekitar kami. Fokus kami gampang teralihkan Bapa. Tapi kami mohon Roh Kudus-Mu yang menjaga kami. Urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Ya, asik. Oke, sebelum mulai. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, siapa ini di depan? Ya kan? Perkenalan dulu, namaku Leon dan kalau kalian baru pertama kali lihat, ya wajar emang pertama kali aku di sini. Jadi salam kenal. Kalau untuk umur ya masih muda intinya gitu, oke? Sebelum mulai lagi. Kakak multimedia bisa tolong ditampilkan slide-nya. Aku mau ngajak kita semua untuk jujur sama diri kita sendiri. Gak usah, jadi ini ada beberapa pertanyaan, dijawab dalam hati tapi jujur, oke? Gak usah ditutup-tutupi. Kita lihat slide pertama. Pertanyaan pertama. Apakah kamu tidak ingin keluar dari zona nyaman? Jawab dalam hati aja. Jujur sama dirimu kok, bukan sama yang lain. Apakah kamu tidak ingin keluar dari zona nyaman? Rasanya takut, rasanya serem. Oke, disimpan. Pertanyaan nomor 2. Apakah kamu sering membandingkan diri dengan orang lain? Lanjut ya. Pertanyaan nomor 3. Apakah kamu pernah memandang rendah dirimu sendiri? Waktu kamu bandingin sama orang lain kan, kok aku gak sehebat dia ya? Aku gak lebih baik dari dia, aku kayaknya di bawahnya dia, aku lebih rendah daripada dia. Pernah kayak gitu? Aku ini gak berharga. Atau apapun itu. Yang keempat, jika kamu tidak mendapat pujian dan pengakuan dari orang lain, apakah kamu merasa gagal? Kamu lakuin yang terbaik, kamu berharap dapat pujian, tapi ternyata enggak. Terus, aduh, aku kayaknya gagal deh. Pernah? Simpan di dalam hati juga. Pertanyaan terakhir. Apakah kamu pernah menghindari interaksi dengan lingkungan karena kamu merasa habis gini yang dibahas pasti, aduh, bikin rendah diri lagi, bikin insecure lagi. Pernah? Oke, 5 pertanyaan aja cukup. Nah, kalau jawabanmu banyak yang iya, atau pernah, atau bahkan sering, maka artinya kita sama. Kita sedang mengalami sesuatu yang baru-baru ini terkenal kan. Namanya insecure. Terkenal di mana-mana, aduh aku insecure. Aku gak bisa, aku insecure kayak gitu. Dan itu pun dialami sama banyak orang yang lain. Kenapa? Karena baru kemarin aku tahu ya. Ada bisnis baru guys. Yang aku kaget, emang ada kayak gini? Ternyata ada. Tahu apa? Persewaan iPhone. Bisa bayangin? Aku cari harganya iseng dong. Yang paling mahal. iPhone 14 Pro Max per hari
Harusnya 24 jam lah hitung. Anggap aja 24 jam. Per 24 jam harganya 560.000. Bayangin, mahal gila. Kalau ada yang mau, mungkin bisa hubungin, aku mau buka bisnis kayak gitu. Bayangin ya, 1 bulan bermodalkan iPhone terbaru, kalau 560.000, kira-kira 1 bulan kalau tiap hari ada ya, 15 juta guys. Enak, gak usah kerja dapat segitu. Ya. Separah itu keadaan sekarang, dan aku yakin bisnis kayak gini ada karena apa? Karena ada permintaan dong. Gak mungkin karena gak ada. Cuma di tengah keadaan yang kayak gitu sekarang, kita mau dengar apa sih kata Tuhan tentang insecurity ini. Sehingga kok banyak sekali yang hadapin ini. Kita mau lihat sama-sama di Hakim-Hakim 6. Ini adalah cerita tentang bangsa Israel. Pada waktu itu dia kondisinya itu lagi enak-enaknya. Sebelumnya bangsa Israel itu diserang sama bangsa Kanaan, oke? Bangsa Kanaan menjajah Israel. Ada panglima tentara namanya Sisera. Yang menyelamatkan Israel waktu itu namanya Deborah. Setelah masa Deborah, bangsa Israel sejahtera, makmur, hidupnya enak, berkelimpahan. Selama 40 tahun. Oke, 40 tahun. Lama kan? Nah, di tengah-tengah keadaan kayak gitu, kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 1. Sudah keluar? Hakim-Hakim 6 ayat 1. Yang bawa Alkitab mau dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau buka HP nggak usah ya. Mending lihat di depan. Ada semua ayatnya di sini, oke? Kita bacain. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Hidupnya enak? Enak. Makmur. 40 tahun. Bebas dari penjajahan, bebas dari serangan. Tapi yang dilakuin apa? Apa yang jahat di matanya Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Separah apa sih Israel di bawah Midian? Gini, saking parahnya ya, sampai bangsa Israel ini ada yang harus kabur ke pegunungan, berlindung di dalam goa, bikin benteng di sana. Kabur dari negerinya sendiri. Terus setiap masa panen, waktunya panen. Yang dilakukan apa? Orang Midian datang rame-rame ngambil hasil panennya, ternak-ternaknya. Sehingga di Israel nggak ada kambing, nggak ada domba, nggak ada lembu, miskin. Melarat. Kondisi Israel segitu jatuhnya. Dan karena itu, kan setelah jatuh, tertimpa tangga, keserempet becak, nyembur got. Ya kan? Jadi udah terpuruk, seterpuruk mungkin. Akhirnya kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 6. Saking hancurnya keadaan Israel waktu itu, baru apa yang mereka lakukan? Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Habis kayak gitu, baru cari Tuhan. Seberapa sering kita kayak gitu? Lagi enak lupa sama Tuhan ya. Begitu susah, Tuhan tolong aku. Aku percaya engkau hebat. Begitu sembuh, lupa. Sama. Gak usah dihakimi orang Israelnya. Nah, di tengah-tengah orang Israel itu, ada seorang muda namanya Gideon. Sering kan dengar ini kan? Kalau dari kecil di sekolah minggu, ini biasalah Gideon. Oh iya yang itu. Nah, kita akan bahas lebih dalam. Siapa sih Gideon? Gideon adalah orang yang paling muda di antara kaum keluarganya. Ada yang anak terakhir di sini? Angkat tangan. Paling dihormati apa paling banyak disuruh-suruh? Ya, kalian bisa tahu sendiri rasanya jadi anak terakhir. Nah, anak terakhir di keluarganya, dan keluarganya adalah yang paling kecil di antara kaumnya. Jadi Gideon adalah orang yang
paling tidak berpengaruh se-Israel. Dia bukan siapa-siapa. Dan waktu itu Gideon sedang, ini kalimat yang sering didengarkan, mengirik gandum di pemerasan anggur. Ya kan? Sering kan dengar, apa artinya itu? Mengirik gandum itu gini. Jadi kalau panen gandum, kan bentuknya kayak iklan itu loh, iklan sereal, ya kan? Disensor. Nah terus itu dipisahin dari batang sama bulirnya itu dipisahin. Entah diinjak-injak atau dipukul-pukul. Oke? Kan dapat itu bulir-bulir gandumnya. Diangkat. Nah, bulir itu di dalamnya ada yang bisa dikonsumsi sama ada sekamnya di luar. Sekamnya harus dipinggirin. Gimana caranya? Pada masa itu dilempar, terus ada angin kencang lewat. Sekamnya terbang, bijinya turun. Nah, itu caranya. Tapi tempat pemerasan anggur tujuannya kan jadi alkohol ya. Harus steril karena akan difermentasi. Jadi nggak bisa sembarangan tempat dipakai. Harus tempat tertutup. Ada gambarnya harusnya. Coba slide selanjutnya. Buat kasih gambaran aja. Nah ini yang sebelah kiri kalian adalah tempat pengirikan gandum. Luas, kelihatan banyak anginnya, jarang ada pohon di sekitarnya. Berdiri di sana rambut udah berantakan. Gitu. Yang satunya, tempat pemerasan anggur itu tertutup. Nggak boleh banyak angin, nggak boleh banyak kotoran. Kenapa? Nanti rusak anggurnya. Nah yang Gideon lakukan, itu bisa dibilang malu-maluin. Kenapa? Ngapain mengirik gandum di tempat tertutup? Susah. Bisa bayangin gimana caranya? Kalau imajinasiku ya, mungkin dia, pokoknya terbang aja. Itu turun ke bawah, ya kan? Aneh, pokoknya nggak usah dibayangin, aneh. Yang dilakuin nggak masuk akal. Apapun alasannya ya udah, tapi dia lakuin gitu. Dan di tengah-tengah itu, ini yang lucu. Di tengah-tengah semua itu, kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 11. Di tengah-tengah Gideon yang lagi ngelakuin itu, nih, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra. Kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Jelaskan tujuannya, biar tersembunyi. Dia takut, ininya itu. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian. Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah berani. Dia ngapain? Bersembunyi. Tuhan bilang apa sama dia? Pahlawan yang gagah berani. Nyambung gak? Enggak kan? Kalau aku jadi Gideon ya, aku dengar itu. Aku paling, ya gak? Gak salah. Pahlawan. Gagah. Berani. Aku lagi sembunyi, men. Dari mana pahlawan gagah berani? Terus Gideon bilang apa? Di ayat selanjutnya. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, kenapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Gini loh, masa Gideon adalah masa-masa setelah kemakmuran. Nah, waktu kemakmuran itu yang banyak diceritain adalah perbuatan Tuhan yang luar biasa pada masa Deborah. Seluar biasa apa? Musuhnya maju pakai kereta kuda. Pada masa itu kereta kuda itu peralatan perang paling wow. Kayak zaman sekarang itu tank. Nah, maju rame-rame kuda. Orang Israel jalan kaki.
sudah ada jaminan orang Israel bakal kalah. Tapi yang terjadi apa? Hujan lebat turun, sungai di sana meluap, akhirnya tanah jadi kayak lumpur, kereta kudanya nggak bisa jalan lurus. Akhirnya Israel menang gara-gara itu. Itu mind blown. Bukan hal yang biasa dan itu terjadi tuh di titik, hebatnya Tuhan kita kayak gitu. Keren. Deborah itu satu-satunya hakim perempuan. Dan melalui perempuan itu Israel bisa menang. Lanjut. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tapi jawabnya kepadanya, jawab Gideon ya, kepada Tuhan. Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu yang tadi aku sebutin tadi kan, yang paling kecil, paling muda, paling tidak berpengaruh. Ada yang bisa relate sama Gideon? Ngerasa, aduh, aku kalau dibandingin sama orang lain kok aku nggak sehebat itu ya. Aku nggak sekeren dia. Merasa inferior, aduh aku bukan apa-apa dibandingin dia. Ada influencer umur segini udah bisa beli ini. Ya. Terus saat kita scroll sosmed, buka IG, buka TikTok, kita ngelihat, wah kehidupan orang lain enak ya. Gampang banget rasanya hidupnya. Hidupku kok susah. Dia udah sukses, udah berhasil. Akhirnya yang terjadi apa? Tanpa sadar kita bandingin diri kita, terus kita merasa lebih rendah dari dia. Kalau itu terjadi terus akhirnya namanya insecure. Terus begitu ada tantangan, begitu ada masalah, ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi untuk kita hadapi, terus kita takut, khawatir, rasanya nggak mampu. Aduh masa depan serem banget ya. Bisa jadi apa ya nanti aku? Berhasil nggak ya aku ya? Apalagi beberapa waktu lalu ada pandemi kan, siapa yang nyangka? Bisnis besar, bisnis sukses tiba-tiba hancur. Gak ada yang tahu, harga masker lebih mahal dari mobil waktu itu. Gak ada yang tahu. Dan akhirnya, zaman sekarang akhirnya muncul suatu istilah yang dulu gak ada. Namanya apa? Quarter life crisis. Ini istilah yang populer di kalangan milenial dan generasi Z, seumuran kita. Satu generasi, Gen Z. Apa ini? Ini adalah fase di mana seorang pada usia sekitar 18 sampai dengan 30 tahun merasa khawatir, bingung, dan kehilangan arah. Karena gak ada kepastian dalam kelanjutan hidupnya. Orang dulu gak tahu rasanya ini, beneran. Orang tua kita mungkin gak bisa relate sama yang kita rasain sekarang. Ih kamu gini, itu aja. Yang kuat dong. Kenapa? Karena tekanan orang dulu sama sekarang beda. Gak bisa disamain. Dan honestly, aku juga ngalamin itu guys. Kalau kamu mengalami itu, kamu gak sendirian, aku juga. Aku khawatir. Akankah aku bisa berhasil? Beneran. Sering aku dulu itu nangis, bangun tidur nangis, sebelum tidur nangis. Aduh, bisa nggak ya aku ya? Aduh, intinya aduh gitu kan. Banyak sekali pikiran, sampai akhirnya kemarin ya, ada yang ngerasain gempa nggak? Rasa ya? Yang ngerasain angkat tangan? Oh banyak yang nggak ngerasain, oke. Sedikit yang ngerasain malah. Kemarin semua temanku bilang gempa, tahu gak? Aku nggak bisa bedain itu gempa, apa aku lagi pusing mikirin masalah. Separah itu guys. Aduh ini gempa beneran apa aku banyak mikir ya? Apa kurang makan ya? Nggak tahu. Jadi separah itu dan buat kamu yang sedang merasakan hal itu,
Hal yang sama dengan yang aku rasain sekarang. Hey, it's okay not to be okay. Kayak drakor, iya. Gak perlu ditutup-tutupin. Gak perlu bikin dirimu terlihat baik-baik saja di depan orang. Atau denial dan bilang, I'm okay. Aku gak apa-apa. Gak perlu kayak gitu. Kenapa? Karena pemulihan dimulai dari keterbukaan. Di ayat 15 tadi ingat kan Gideon? Tak bacain lagi ya. Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye. Aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Itu yang dibilang Gideon. Dia apa? Dia mengakui insecurity-nya dia. Dia terus terang, dia enggak, aku bisa, enggak. Yang dia lakukan apa? Aku yang paling kecil, intinya dia mau bilang, aku itu enggak punya pengaruh apa-apa, aku bukan siapa-siapa di sini. Dan aku lagi sembunyi. Terus Tuhan bilang, pahlawan yang gagah berani, bercanda. Ya, tapi itu yang dia lakukan, dia cerita. Terus gimana dong? Solusinya adalah gini, carilah tempat atau orang yang bisa kamu percaya dan kamu bisa ceritakan segala insecurity-mu. Enggak sembarangan orang bisa dengar ini. Cari benar-benar orang yang bisa dengar, yang bisa kamu percaya, yang kamu bisa jadi dirimu apa adanya, enggak perlu jadi orang lain, dia dengerin kamu. Walaupun waktu kamu cerita, itu masalah enggak hilang. Ada, tetap ada. Kamu enggak tiba-tiba berubah jadi orang luar biasa, enggak. Tapi at least ada yang dengerin kamu, ada yang tahu apa yang kamu hadapi sekarang. Dan rasanya mendingan. Beneran. Kalau kamu belum pernah ngelakuin itu, lakuin. Kalau bingung orangnya siapa, toleh kanan kiri. Di sini tempatnya. Cari di mana kamu bisa jadi dirimu sendiri. Cari komunitas di mana kamu bisa, aku kayak gini loh. Masalahku kayak gini loh. Cerita. Manusia nggak bisa hidup sendiri. Sebaliknya juga, kalau ada yang cerita sama kamu, ingat ini, kalau ada yang cerita sama kamu, jangan dihakimi. Ini penting. Jangan malah dibikin tambah insecure. Direndah-rendahin, gitu aja gak bisa. Ya. Apa yang bagimu bukan apa-apa, mungkin bagi mereka itu hal yang besar. Contoh simpel ya. Aku dulu insecure, kenapa? Karena aku medok. Medok. Nah. Bagi orang, ya udah, kenapa sih? Iya enggak? Biasa aja. Dengarkan di temanmu, siapapun itu, kalau cerita sama dengarkan aja. Apapun yang kau pikirin, dengerin. Jadilah teman yang baik. Support dia. Oke? Nah, tapi gini, pernah nggak kamu udah percaya sama orang? Percaya banget. Wah ini sohib seumur hidup. Tiba-tiba kamu dikecewain. Pernah? Misal gini, suatu hari ini mungkin banyak yang gak bisa relate, tapi bayangkan kamu tidak jomblo sekarang, oke? Bayangkan kamu tidak jomblo, kok ada yang batu, biasa aja. Cuma bayangkan kamu tidak jomblo, terus kamu punya masalah dengan pacarmu, oke? Bertengkar hebat nih, terus kamu punya sahabat, aku mau cerita sama kamu. Kita cerita, rasanya lega, enak. Nggak lama setelah itu, ya udah hubungan tidak bisa diselamatkan, hubungan kalian berakhir. Selang 2 minggu setelah putus, kamu lagi pengen move on nih, jalan-jalan sama temen. Atau sama keluarga. Jalan, terus dari belakang kamu lihat sosok yang kayaknya kenal. Iya enggak ya? Diperhatiin lagi, seorang wanita atau seorang pria, bayangkan itu, mantanmu, sekali lagi mantanmu, jalan sama sahabatmu. Terus mereka ngobrol mesra, ketawa-ketawa, kamu cuma di belakangnya ngeliat. Ya ampun, ini tak teman. Rasanya sakit ya ditikung ya.
Aku pernah jadi yang nikung tapi nggak pernah jadi yang ditikung. Cuma dulu, ya dulu. Nah gini loh, manusia itu emang nggak mungkin sempurna. Itu fakta. Sepercaya apapun kamu sama temanmu, tapi pasti ada poin di mana dia akan bikin kamu kecewa. Pasti. Nggak cuma teman. Orang tua mungkin. Saudara mungkin. Selama dia manusia, dia bisa bikin kamu kecewa. Itu juga yang Tuhan bilang kan, Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Oke, kamu bisa cerita sama temanmu, dan it's good, bagus. Jangan dipendem, ada masalah cerita. Tapi kamu nggak bisa expect temanmu untuk sempurna dan tidak pernah mengecewakan kamu. Kenapa? Karena temanmu sama kayak kamu, sama-sama manusia. Mungkin di lain kesempatan kamu yang ngecewain dia. Terus gak sadar lagi. Emang aku salah apa? Pernah kayak gitu? Ada aja saat dimana kita kecewa sama orang lain. Terus gimana dong? Buntu dong? Oh, percuma. Enggak. Kita lanjut. Kita lihat di Hakim-Hakim 6 ayat 16. Lanjut ceritanya Gideon yang tadi. Setelah Gideon merasa, aduh aku insecure, aku gak berpengaruh, aku bukan siapa-siapa. Ini yang Tuhan bilang. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Di saat Gideon tahu dia bukan siapa-siapa. Gideon tahu dia gak bisa apa-apa. Dan di saat itulah Tuhan bilang, tapi akulah yang menyertai engkau. Apa yang Gideon lakukan setelah itu? Di ayat 25, ya 25, ini ya tak bacain, 25 sampai 27. Pada malam itu juga berfirmanlah Tuhan, pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun, runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Ayat 27. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya yang diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi, ini yang di bold ya, tapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya lah pada waktu malam, waktu nggak ada yang lihat. Ini konteksnya waktu itu gini. Waktu itu Tuhan dan Baal disembah bersamaan. Ya nyembah Tuhan, ya nyembah Baal. Dan Tuhan nggak mau kan kayak gitu. Jadinya Tuhan suruh hancurin itu mezbah Baal. Gideon mau taat? Mau, tapi takut. Ini ciri khasnya Gideon. Dia mau taat. Waktu dia didatengin sama Tuhan pertama kali kan, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah berani. Yang dia lakukan apa? Mengirik gandum. Tugasnya dia lakuin, tapi takut, sembunyi. Ini juga dia taat, tapi takut, sama. Malam. Padahal waktu malam semua tidur kan berisik, kan ngancurin mezbah kan berantakan. Tapi ya sudah, itu yang dilakukan dia. Waktu pagi semua tanya, siapa yang ngancurin ini? Rame kan. Cuma akhirnya terselesaikan dan setelah itu, ini cerita yang sering kita dengar. Gideon berangkat dengan 33.000 orang. Ya, yang takut dan gentar pulang banyak. Terus seleksi kedua gimana? Suruh minum air. Yang minum pakai tangan sama yang langsung minum di sungainya.
Yang minum pakai tangan sisain. Sisa berapa? 300. 1%. Nggak sampai 1% dari 33.000 orang itu. Tahu nggak musuhnya berapa? Musuhnya, belum keluar ini. Musuhnya adalah 135.000 orang. Ini, perbandingan yang kecil di bawahnya. Berarti, sedikit hitung-hitungan, satu orang harus mengalahkan 450 orang. Bisa bayangin, kamu sendiri, yang kamu lawan 450. Bisa 2 aja untung loh. Mau sisanya berapa? Susah men, bukan susah lagi, nggak mungkin. Tapi ini yang terjadi karena Tuhan menyertai dia. Bukan karena dia keren, bukan karena dia hebat, tapi karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Ada quotes, bukan quotes, ini lirik lagu. Next slide harusnya, nah ini kan. Tahu lagunya? I'm not gonna live by what I see, I'm not gonna live by what I feel. Ya kan? Aku gak akan hidup dari apa yang aku lihat. Katanya Planet Shakers. Dan ini yang benar. Mungkin bagi Gideon, wah ampun kelihatannya gak mungkin ini. Tapi bukan itu yang dia jadiin patokan. Dan mungkin kalau kamu lihat keadaanmu sekarang, kalau dibandingin sama orang lain, aduh aku kurang pinter deh. Kalau dibandingin sama orang lain juga, aduh aku kok kurang penampilannya ya. Gak seganteng dia. Merasa kamu gak punya kemampuan kayak orang lain. Dia keren banget, dia bisa kayak gitu. Bisa main musik, aku gak bisa. Keadaanmu terlihat menyedihkan bagimu. Terus ditambah lagi, kondisi keluargamu bikin kamu semakin insecure. Aduh keluarga aku kok begini ya. Keluarga orang lain kok lebih enak kayaknya. Keluarga aku aneh ah. Ditambah, kamu lagi ada masalah sama temen, sahabatmu di mana kamu cerita. Kalian ada konflik. Intinya kamu gak bisa cerita sama dia, masih ada masalah. Dan mungkin kamu bisa cerita sama dia, tapi kamu masih merasa, aduh gak ada yang bisa ngerti keadaanku. Masalahku terlalu kompleks untuk diceritakan dengan perkataan. Wah, puitis kan. Tapi ini yang Tuhan bilang, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke. Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Selalu ingat ini, siapa kita tidak ditentukan oleh perasaan kita. Perasaanmu tidak menentukan siapa dirimu. Mungkin rasanya aku lagi down, ya kan? Rasanya sedih, rasanya gagal. Tapi itu bukan berarti kamu gagal. Bukan berarti kamu gak bisa apa-apa. Kenapa? Karena itu cuma perasaanmu. Dan perasaanmu berubah-berubah. Kadang seneng, kadang down. Naik lagi, kadang down lagi. Ya kan? Kalau kita berpegang sama sesuatu yang berubah-berubah, gak ada yang namanya pasti. Ada quotes dari seorang pendeta namanya Stephen Furtick. Dia bilang gini, the reason we struggle with insecurity is because we compare our behind the scenes with everyone else highlight reels. Pernah bikin reels? Harus berapa kali take? Banyak kan? Seenggaknya nggak mungkin sekali jadi, susah itu, jarang. Nah, kalau kita lihat highlightnya orang, terus kita bandingin sama kondisi kita behind the scene, rasanya gimana? Aduh, kok enak ya dia. Padahal kita nggak tahu behind the scene-nya dia bagaimana. Dia harus take berapa kali itu, ya kan? Gak bisa kayak gitu. Dan gini loh, yang penting bukanlah siapa kamu, tapi siapa yang bersama dengan kamu. Karena the fact, Alkitab
isinya adalah orang-orang yang sama sekali gak mampu, gak layak, gak bisa. Ada beberapa. Coba slide selanjutnya. Dari atas, Jacob, siapa? Yakub, penipu, Peter, Petrus, Simon, ya kan? Emosian, temperamen. Lanjut, David, Daud, berselingkuh. Yunus, lari dari Tuhan. Paulus, pembunuh. Gideon yang tadi, insecure. Miriam, gosip. Marta, khawatir. Thomas, ragu. Sarah, nggak sabaran. Katanya Tuhan mau kasih keturunan, mana nih hambaku gitu kan. Nggak sabaran dia. Elia, mut-mutan. Musa, gagap. Sakeus, pendek. Yang pendek bilang, puji Tuhan. Abraham, tua. Terakhir, Lazarus, apa? Mati. Terus, kamu pikir Tuhan gak bisa pakai kamu? Iya gak? Gak ada yang sempurna satu Alkitab, tapi mereka dipakai Tuhan. Karena bukan tentang siapa mereka, tapi siapa yang sama dengan mereka. Dan kalau kamu sekarang ngerasa insecure, merasa kurang, gak berharga, takut akan apa yang terjadi, kamu kehilangan confidence. Mungkin kamu bisa cerita, kamu ada tempat buat cerita. Tapi tetap rasanya sendirian. Kayaknya gak ada yang bisa ngerti keadaanmu kayak gimana. Selalu ingat ini ya. Ada yang sudah mati buat kamu. Bukan karena dipaksa. Tapi karena sayang. Yalah. Yohanes 3 ayat 16 ayat selanjutnya. Ya. Karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena disuruh. Bukan karena harus. Dia gak harus ngelakuin itu. Tapi karena begitu besarnya kasihnya. Sehingga dia mau turun ke dunia. Mati buat kita. Ambil posisi kita. Mungkin untuk kasih gambarannya kayak gini deh. Pada masa itu, tim PW bisa maju. Pada masa itu, orang kalau berdosa, mau menebus, mau minta ampun, mau melakukan penebusan dosa, harus bawa korban, domba. Dia bawa ya, dombanya ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Apa? Tidak boleh bercacat celah. Nanti diperiksa sama imam, dicek satu-satu kakinya gimana, telinganya, matanya, semua diperiksain. Setelah lolos, baru boleh lanjut. Kalau nggak lolos, pergi, cari lagi yang sempurna. Terus ini udah kadung bayar gimana? Ya udah bodo amat, cari lagi. Sampai ketemu yang sempurna, dibawa di hadapan imam. Anggap ini pendosanya aku ya. Aku harus taruh tanganku di atas kepala domba. Terus aku menyebutkan kesalahanku. Aku sudah membunuh hari ini. Atau aku membunuh siapa? Bulan lalu. Mengakui dosa. Setelah itu, aku harus dengan tanganku sendiri megang pisau untuk membunuh domba. Itu korban penebusan dosa kayak gitu. Nah, waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, dia ambil posisi siapa? Posisiku? Tuhan Yesus taruh tangannya di mana? Enggak kan? Dia ambil posisi imam yang mengampuni. Enggak kan? Dia ambil posisi domba. Maka Tuhan Yesus disebut anak domba Allah. Tuhan Yesus ambil posisi itu. Ambil posisi yang harusnya kita di sana. Dia memilih berkorban buat kita karena begitu besarnya kasih.
Siapa yang bunuh Yesus? Kita. Tangan ini yang membunuh Yesus. Yang mati gantiin kita di sana. Tujuannya apa? Tahu nggak? Supaya hubungan kita sama Bapa dipulihkan. Kita diselamatkan, kita harusnya mati. Diselamatkan. Karena apa? Kita sama sekali nggak ngasih alasan satu pun buat Tuhan mengasihi kita, nggak ada. Karena kita lucu, enggak. Karena kita baik, enggak. Karena Dia mengasihi kita. Itu satu-satunya alasan Dia ngelakuin itu. Sehingga karena itu kita tidak pernah sendiri. Tuhan Yesus ditinggalkan Bapa, ya kan? Bapa, kenapa engkau memalingkan wajahmu? Dia sendirian waktu itu. Supaya kita nggak perlu sendirian. Kalau kamu ngerasa sendiri, itu cuma perasaanmu. Dia ada di sana, di sebelahmu. Sama kamu. Dia dekat. Waktu kamu ngerasa nggak mampu, Tuhan bilang, kamu adalah garam dunia. Waktu kamu merasa rendah diri, Tuhan bilang, kamu adalah terang dunia. Waktu kamu mempertanyakan dirimu, kamu berpikir, aku bukan siapa-siapa, aku nggak ada artinya. Tuhan bilang apa? Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Waktu kamu ngerasa sendirian, nggak ada yang bisa ngerti kondisi dan keadaanmu. Tuhan bilang, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Waktu kamu ngerasa dibuang, ngerasa ditinggalkan, Tuhan bilang sama kamu, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Itu semua kata-kata di Alkitab, itu firman Tuhan semua. Aku gak bikin sendiri, tapi itu Tuhan bilang. Perasaan insecure-mu itu cuma ada di kepalamu, pemikiranmu sendiri. Dan kamu gak bisa hidup berdasarkan perasaan. Hiduplah dengan dasar yang benar, firman Tuhan. Dan hari ini, Tuhan mau bilang hal yang sama ke kamu. Dengan apa yang Dia bilang ribuan tahun lalu sama Gideon. Slide selanjutnya. Ini yang Tuhan bilang. Tuhan menyertai engkau. Engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, jangan pernah definisikan dirimu dengan apa yang kamu rasain, dengan apa keadaanmu, dengan apa kata orang atau apapun yang bukan firman Tuhan. Dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena semakin kamu dekat sama Dia, semakin kamu tahu siapa dirimu. Karena Dia yang ciptain kamu, bukan yang lain. Awali setiap hari dan akhiri juga dengan firman Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Bangun tidur, cari Tuhan. Bukan cari mention. Alkitab itu mention semua namamu di sana. Baca itu. Terus buat kamu yang bilang, Kak, aku terlalu rusak. Hidupku terlalu hancur. Aku udah gak bisa ditolong, aku udah parah. Aku di luar sama di gereja beda loh. Gak tahu kan aku sehancur apa di luar? Buat kamu yang mikir kayak gitu. Hidupku sama hancurnya. Aku bahkan kalau bisa dibilang jauh dari layak untuk bisa berdiri di tempat ini. Sama sekali. Tapi karena masuk YouTube gak enak ceritanya. Intinya gini, orang-orang yang dengar ceritaku, kebanyakan, masa? Oh ya? Wih. Sehancur itu aku. Dan aku berdiri di sini bukan karena aku hebat, bukan karena aku pintar.
Aku adalah bukti nyata kalau nggak ada yang terlalu hancur, yang nggak bisa Tuhan pulihkan. So pertanyaan cuma satu sekarang. Kamu mau pulih apa enggak? Kalau kamu mau pulih, dasar hidupmu firman Tuhan, bukan yang lain. Sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Ya Bapak yang baik, terima kasih banyak. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu kepada kami, Bapak. Kami bersyukur Engkau mati buat kami, menggantikan posisi kami yang harusnya kami mati. Dan hari ini di tengah keraguan kami akan diri kami sendiri, di tengah ketakutan kami, kekhawatiran kami akan masa depan kami, kami mau percaya pada firman-Mu, kami mau percaya pada perkataan-Mu, kami mau mendasari hidup kami dengan firman-Mu, bukan dengan pikiran kami, bukan dengan perkataan orang lain. Ampuni kami yang selama ini meragukan diri kami. Ampuni kami yang selama ini jauh dari Tuhan. Tarik kami kembali dekat kepadamu. Kalau ada di antara kami yang kehilangan kasih mula-mula itu, Tuhan tolong bakar lagi hati kami. Bawa kami kembali kepadamu. Bawa kami untuk hidup dalam hadirat-Mu. Buat kami mengerti bahwa hanya Engkau yang bisa membuat kami utuh dan berharga. Enggak penting siapa kami, tapi siapa yang bersama dengan kami, yaitu Engkau, Bapa. Kami bersyukur untuk semua, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap. Mari saya ajak untuk teman-teman kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini.
kasih ya Yesus. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul kembali Tuhan di tempat ini. Kami bisa bersorak-sorai memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan kami bisa sekali lagi diberi kesempatan untuk kami mendengarkan pesan-pesan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang luar biasa Tuhan pada sore malam hari ini. Melalui hamba-Mu Tuhan Leon ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan Leon. Biar Tuhan apa yang beliau kerjakan ya Bapa, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk pesan-Mu Tuhan pada sore malam hari ini. Untuk kami bisa Tuhan menerima diri kami. Untuk kami mau belajar Tuhan, kami tidak rendah diri. Kami tidak insecure lagi ya Bapa. Tapi kami bisa percaya Tuhan bahwa Engkaulah Allah kami, Engkaulah teman kami, Engkaulah sahabat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang luar biasa pada sore malam hari ini. Untuk teman-teman Tuhan yang sudah bertugas Tuhan, mulai dari yang di atas mimbar, WL Singer, pemain musik, tim kreatif, asyar, multimedia, sound, semuanya ya Bapak. Dan juga untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore malam hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul di tempat ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Tapi inilah kerinduan kami Tuhan. Untuk kami setiap hari Tuhan mau upgrade diri kami Tuhan. Untuk kami mau lebih mengenal Engkau lebih lagi ya Bapa. Untuk belajar firman-Mu lebih lagi Tuhan. Nah biar Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bisa pakai kehidupan kami ini Tuhan. Di luar sana untuk lebih Tuhan menjangkau jiwa. Untuk lebih memenangkan jiwa lagi ya Bapa. Dan kami mau Tuhan memenuhi firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah dikatakan di Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar Tuhan ibadah yang sudah kami lakukan pada sore malam hari ini, kami bisa merasakan Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan. Dan kami juga Tuhan bisa mendapatkan sesuatu. Kami pulang Tuhan dengan sesuatu yang penting. Satu pesan yang baik Tuhan. Tentang insecure kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setelah lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami, Kau tetap lindungi kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada, tetap jadikan kami garam dan terang-Mu Tuhan. Supaya Tuhan kami bisa lebih lagi rindu akan Engkau. Dan ketika orang-orang di luar sana melihat kami, mereka melihat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau perkumpulkan kami Tuhan di tempat ini 2 minggu lagi ya Bapa. Biar Tuhan kami, kerinduan kami ini Tuhan tetap berapi-api. Kerinduan kami untuk menyembah-Mu lebih berapi-api lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless you.